Pada wawancara terbarunya dengan TNT Sports, Marc Marquez mengatakan, semua pintu terbuka, mengenai tim mana yang mungkin ia bela di musim MotoGP 2025. Juara dunia 8 kali itu secara sensasional pergi dari Repsol Honda akhir tahun lalu dan pindah ke Gresini dengan kontrak 1 tahun. Marquez telah mengungguli pebalap IP23 lainnya sejak lap pertamanya dengan Desmos Edici. Dan pada putaran terakhir di kota, juga menantang pembalap terbaik IP24 dan sempat memimpin balapan. Namun jika semua pintu terbuka, di mana dia akan berlabuh musim depan? Diminta menanggapi komentar Marquez di podcast, Editor MotoGP Crash. Ned Peter McLaren mengatakan, ini adalah perbedaan besar dibandingkan tahun lalu ketika dia meninggalkan Honda lebih awal dan tidak banyak pilihan yang tersedia. Quartararo, Bagnaia dan beberapa pebalap telah menandatangani kontrak untuk tahun depan tetapi sebagian besar kursi masih kosong. Marc hanya terikat kontrak 1 tahun di Gresini. Jadi dia tersedia. Dan dia benar, secara teori dia bisa pergi ke pabrikan manapun yang dia inginkan. Semua pabrik memiliki setidaknya 1 kursi yang masih kosong saat ini. Kami tahu Marc ingin menjadi kompetitif dan ingin berjuang untuk memenangkan balapan. Tapi seberapa pentingkah perebutan gelar juara dunia baginya? Karena jika itu prioritasnya, secara realistis dia akan membutuhkan tim pabrikan. Di sisi lain, dia bisa bertahan di Gresini dan berjuang untuk memenangkan balapan, kita sudah cukup melihat bahwa dia bisa melakukan itu. Jadi jika hanya itu yang dia inginkan dan dia menghargai suasana kekeluargaan dan balapan bersama saudaranya, mengapa tidak bertahan di Gresini? Ini adalah keputusan besar yang harus dia ambil. Itu akan tergantung pada ambisinya di masa depan. Titik tengah antara status satelitnya saat ini, dengan sepeda berusia 1 tahun, dan kursi di tim pabrikan adalah dengan mendapatkan peningkatan ke mesin Desmos Edici terbaru di Gresini tahun depan. Untuk memenangkan kejuaraan, idealnya dia harus berada di tim pabrikan atau setidaknya menggunakan motor pabrikan dengan spesifikasi terbaru, kata reporter balap motor Crash.net, Robert Jones. Hal baiknya bagi Marquez adalah kita tahu Fermin Aldeguer akan bergabung dengan Ducati, tapi sebagai rookie dia mungkin tidak membutuhkan motor dengan spesifikasi terbaru. Jadi jika Aldeguer pergi ke Pramac misalnya, Ducati mungkin bisa menawarkan motor spek pabrikan tersebut kepada Marquez di Gresini. Marquez hampir bisa memilih pabrikan manapun, dengan begitu banyak kursi yang tersedia, tapi menurut saya akan mengecewakan melihatnya meninggalkan Ducati setelah hanya 1 musim. Pembawa acara podcast dan manajer sosial media Crash. Ned Jordan Moreland mengatakan, orang-orang mengatakan KTM, tapi saya tidak melihat Marquez cocok di sana lagi kecuali dia pergi ke gas-gas di Tech 3. Jadi menurut saya, satu-satunya pilihan pabrikan lain yang dimiliki Marquez di luar Ducati adalah Aprilia. Dia memang punya sejarah bersama Aprilia, dia menang di Derby Aprilia yang diganti namanya di 125IP. Apakah menurut Anda Aprilia akan mengatakan, ya, kami akan memilih Marquez, atau mereka menginginkan seseorang yang lebih muda? McLaren menjawab, apakah ada yang akan menolak Marquez jika dia datang mengetuk pintu? Ini akan menjadi keputusan besar sebagai sebuah pabrik, bukan? Saya pikir Marc akan kompetitif di motor Eropa manapun. Seperti yang Rob katakan, dia membangun pengalaman di Ducati, yang kita tahu adalah motor yang hebat namun juga merupakan motor yang spesial. Ada cara tertentu Anda harus mengendarainya. Dan dia mempelajarinya. Jadi sayang sekali jika pekerjaan itu dibuang dan mulai lagi dengan motor lain. Di sisi lain, jika tawarannya adalah untuk mendapat tempat di tim pabrikan penuh dan Anda tidak memiliki kesempatan itu di Ducati. Pembalap Gresini Racing, Marc Marquez bicara soal masa depannya di musim 2025 mendatang. Marc Marquez saat ini menikmati hasil manis dari keputusannya pindah tim tahun lalu. Pembalap asal Spanyol itu akhirnya bisa kembali kompetitif bersaing di barisan depan setelah mengendarai motor Ducati. Meski begitu, Marc Marquez dan Gresini Racing hanya terikat kontrak setahun. Kondisi ini berarti Marc Marquez bisa saja pindah ke tim lain pada bursa transfer pembalap musim 2025. Ditanya soal masa depannya, Marc Marquez menuturkan masih butuh banyak waktu untuk memikirkan soal kontrak. Tapi, segala kemungkinan masih terbuka untuknya, yang terpenting saat ini adalah melaju dengan cepat di lintasan.
Dengan begitu, akan ada banyak tawaran yang bisa datang kepadanya. Saya mengharapkan pasar transfer menjadi lebih menggiurkan. Akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk menandatangani kontrak. Setiap pabrikan telah mengontrak pembalap top, Ducati mengontrak Pecco, Yamaha mengontrak Quartararo, berikutnya adalah Aprilia. Mereka akan mengambil salah satu dari keduanya, lalu mereka akan menunggu pembalap kedua. Bagi saya, semua pintu masih terbuka. Jika kamu cepat di lintasan, lebih banyak pintu terbuka, jadi itu adalah target saya, tutur Marc Marquez. Tak seperti tahun lalu yang penuh kondisi menyulitkan, Marc Marquez tahun ini lebih memiliki kesempatan dengan menunjukkan bahwa dirinya masih kompetitif. Banyak kemungkinan yang bisa terjadi pada Marc Marquez, pembalap satu ini bisa memilih tetap bertahan dengan Gresini Racing. Mengingat, Gresini Racing memperlakukannya dengan baik dan ada sang adik, Alex Marquez yang menjadi rekan setimnya. Selain itu, Marquez bisa saja dilirik oleh Ducati untuk ditarik ke tim satelit lainnya dengan motor lebih baik. Di sisi lain, ada KTM yang dulu sempat tertarik dengan Marquez serta memiliki sponsor serupa dengan sang pembalap. Tapi, KTM kini memiliki Pedro Acosta sebagai prioritas mereka sehingga merekrut Marquez bukanlah fokus utama mereka. Kembali ke Honda juga bisa menjadi opsi, hanya saja pabrikan Jepang itu belum memiliki solusi tepat untuk peningkatan motor mereka sampai saat ini. Sementara itu, singkat padat dan jelas, itu yang bisa kita tangkap dari pernyataan resmi bos Ducati, Gigi Dall'Igna. Walaupun Marc gagal meraih poin karena masalah rem dan akhirnya crash, menurutnya Marc adalah pembalap yang hebat. Meski crash, Marc menunjukkan bahwa dia memang pembalap hebat dan luar biasa, seru Gigi. Nah akhirnya muji dengan gamblang cak. Marc, banyak pro kontra dengan performanya di Texas. Ada yang mengatakan Marc gagal karena tidak mampu mengoleksi angka pada saat Sunday Race. Akan tetapi ada juga yang mengatakan bahwa kendati crash, Marc menunjukkan kelasnya karena dengan keterbatasan masalah rem pada mesin Desmo, mantan pembalap Honda ini justru mampu bertarung di depan. Dan bahkan terdepan ketika crash. Dan ternyata bos Ducati, Gigi Dall'Igna adalah salah satu yang menganggap performa Marc luar biasa. Gigi Dall'Igna memuji kecemerlangan Marc Marquez, meski ia terjatuh saat memimpin MotoGP Amerika. Meski terjatuh, Marc membuktikan bahwa dia adalah pembalap yang luar biasa. Bahkan memimpin dan ini menunjukkan banyak hal tentang skill dan pengalamannya serta tekad dan antusiasmenya. Itu adalah balapan yang panjang dan cukup sulit, trek yang paling menuntut secara fisik. Banyak duel dan overtaking yang menjadikan kami sebagai tim tangguh tak terbantahkan, seru Gigi. Itulah mengapa tes berikutnya dengan Michele Pirro di Barcelona akan menjadi sangat penting. Selamat kepada para lawan kami karena para pebalapnya cepat dan berbakat. Ini akan menjadi tantangan kami di Ducati, tutup Gigi.